Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herlan Bagus Putra dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111015. Di sini saya akan membahas tentang materi manajemen modal kerja. Modal kerja adalah dana yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Modal kerja adalah komponen krusial dalam suatu proses bisnis manajemen. Modal kerja yang efisien berpengaruh pada kelancaran operasional perusahaan besar maupun kecil. Di samping itu, modal kerja juga menjadi salah satu indikator kesehatan suatu bisnis, sehingga menjadi perhitungan pertimbangan investor juga dalam menanamkan modalnya. Yuk simak lebih lanjut penjelasan lebih lanjut mengenai apa itu modal kerja, jenis-jenisnya, fungsi, dan perhitungannya dalam video berikut ini. Apa itu modal kerja? Modal kerja atau working capital adalah investasi jangka pendek dari suatu perusahaan, misalnya kas, saham yang dijual, persediaan, dan piutang. Nantinya modal digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan serta membiayai proses operasional bisnisnya. Menurut seorang ahli Jumingan, modal kerja adalah aktiva lancar atau harta pada neraca perusahaan. Sementara itu, modal kerja bersih net working capital adalah harta lancar atau aset dikurangi dengan hutang atau pasifa lancar. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis modal kerja. Secara umum, beberapa jenis modal kerja dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang tunai atau kas. Modal kerja paling liquid yang bisa digunakan untuk membiayai operasional bisnis secara langsung. Yang kedua adalah persediaan, barang atau bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan yang nantinya diproses menjadi barang jadi. Yang ketiga ada piutang, modal yang diterima oleh perusahaan dari pembayaran barang atau jasa yang belum dilunasi oleh pelanggan. Yang keempat, hutang usaha. Hutang yang memiliki waktu jatuh tempo singkat dan dihasilkan dari pembelian barang atau jasa dari kreditur atau supplier lainnya. Biaya yang masih harus dibayar. Yang kelima, investasi jangka pendek. Sekarang kita masuk ke fungsi modal kerja. Ada melunasi semua kewajiban sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh pihak ketiga, seperti utang dan pinjaman bank. Yang keempat, memberikan kredit kepada konsumen dengan syarat-syarat yang menguntungkan dan mudah. Ada membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan internal dan eksternal perusahaan dengan adanya modal yang stabil. Modal yang mencukupi dapat menutupi kerugian perusahaan tanpa mengganggu kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan dapat memenuhi hak-hak pekerja terkait dengan gaji, tunjangan, dan asuransi keselamatan kerja. Ada mempercepat pengumpulan piutang dari pelanggan, memungkinkan perusahaan untuk menggunakan aset lancar secara optimal, seperti piutang dan persediaan barang. Cara menghitung modal kerja. Perhitungan modal kerja kotor atau gross working capital. Perhitungan modal kerja gross dilakukan dengan menghitung jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya adalah sebagai berikut. Perusahaan X mempunyai kas sebesar 500 juta, investasi jangka pendek sebesar 150 juta, persediaan barang sebesar 100 juta, dan piutangnya sebesar 150 juta. Maka, modal kerja kotor yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebagai berikut. Modal kerja kotor sama dengan kas plus investasi jangka pendek plus persediaan barang plus piutang. Modal kerja kotor sama dengan 500 juta ditambah 150 juta ditambah 100 juta
ditambah 150 juta. Modal kerja kotor sama dengan 900 juta. Jadi, kesimpulannya, modal kerja kotor gross working capital yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebesar 900 juta. Perhitungan modal kerja bersih atau net working capital. Perhitungan modal kerja bersih adalah dengan mengurangi total utang jangka pendek, liabilitas lancar, dengan jumlah aktiva lancar. Sekarang saya akan memberikan contohnya. Perusahaan X yang sebelumnya mempunyai aktiva lancar sebesar 900 juta. Rupanya memiliki utang usaha sebesar 100 juta. Nah, dari biaya yang masih harus dibayarkan adalah sebesar 700 juta. Maka, modal kerja bersih yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebagai berikut. Modal kerja bersih sama dengan aktiva lancar dikurang liabilitas lancar. Modal kerja bersih 900 juta dikurang utang usaha plus biaya yang harus dibayar. Modal kerja bersih sama dengan 900 juta dikurang 100 juta ditambah 70 juta. Modal kerja bersih sama dengan 900 juta dikurang 170 juta. Modal kerja bersih sama dengan 730 juta. Nah, jadi kesimpulannya, modal kerja bersih net working capital yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebesar 730 juta. Nah, itu dia penjelasan mengenai pengertian modal kerja dan bagaimana cara menghitungnya. Mengingat modal kerja adalah komponen yang berpengaruh besar pada keberlangsungan bisnis. Maka sobat perlu menyiapkan dengan baik sebelum membangun suatu bisnis atau perusahaan. Manajemen modal kerja adalah praktik yang penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Tujuan utamanya adalah menjalankan operasi sehari-hari dan meminimalkan resiko keuangan modal. Beberapa poin kunci dalam manajemen modal kerja melibatkan manajemen persediaan, piutang, dan utang secara efisien. Dengan manajemen modal kerja yang baik, perusahaan dapat meningkatkan likuiditasnya dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansialnya. Kesimpulannya, manajemen modal kerja merupakan aspek vital dalam mencapai stabilitas dan pertumbuhan bisnis. Nah, sepertinya itu saja yang bisa saya dapat sampaikan tentang materi kali ini. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih semuanya.